Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabatku jamaah Majlis Ulama Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu, sebuah majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sebuah majlis yang senang ada rahmat Allah. Allah menurunkan para malaikatnya dan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah, serta keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita sudah eh, melanjutkan beberapa kajian ya, tentang ruqyah syar'iyyah bersama guru kita Ustaz Hasan Bisri Habibullah Ta'ala. Sebuah tema ruqyah yang memang bagian dari syariat ya. Ini adalah sunnah dari Nabi kita SAW. Betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an yang salah satunya sebagai syifa, dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana cara mengobati dengan Al-Qur'an, dan inilah sebuah kajian yang insya Allah mengingatkan kita tentang sebuah warisan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah sunnah yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjalankannya tegak di atas sunnah Rasulullah SAW, salah satunya dengan mempelajari ruqyah dan mempraktekannya. Jadi apapun penyakitnya, maka obatnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah syifa, dan inilah bagian yang kita bahas di pagi ini, sebuah tema penting tentang sihir, dalam yang disebut dengan sihir tafrik ya, sihir perceraian, yang memang ini terjadi darak di antara kita ya, yang mungkin tanpa kita sadari betapa banyak saudara-saudara kita yang bercerai yang sesungguhnya karena godaan dari setan, laknatullah alaihim, dan ada juga yang memang disengaja di rekayasa oleh para dukun gitu ya, orang-orang yang dengki yang kemudian bekerjasama para dukun yang mereka menggunakan cara-cara sihir untuk memisahkan eh, antara dua orang pasangan suami istri yang awalnya saling mencintai menjadi saling membenci. Dan saya pernah baca dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu orang yang terkena ya gangguan sihir ini memang melihat pasangannya jadi rupanya buruk gitu ya, yang tadinya rupanya menawan gitu ya, yang tadinya cinta kemudian berubah menjadi benci. Dan inilah yang harus kita waspadai sebagaimana judul dalam kajian pagi ini adalah mewaspadai sihir tafrik dalam keluarga ya, sihir perceraian dalam keluarga. Dan alhamdulillah eh, guru kita Ustaz Hasan Basri akan mengupasnya, dan ini menjadi bagian penting bagaimana kita memahami dan juga menyebarkan ilmu yang sangat penting ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak berkesempatan hadir di majlis ini. Baik, alhamdulillah guru kita juga sudah membersamai kita di pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Hasan Bisri Abdullah Ta'ala selalu Allah jaga, dan juga Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk beliau, juga keistiqomahan dalam dakwah. Apalagi dakwah rukyah ini dakwah yang sangat luar biasa Ustaz ya. Tidak semua orang Ustadz ini mau terjun dunia di rukyah ini karena musuhnya banyak, tidak hanya di kalangan bangsa manusia, bahkan bangsa jin yang terus akan berupaya untuk menggagalkan berbagai macam upaya dakwah dalam rukyah syariah ini. Dan itulah mari kita doakan juga para guru kita, karena ini hal yang sangat penting harus kita pahami. Baik, Ustaz, tetap panjang kalam, Baik, tafadhol masykuran untuk memulai kajian. baik. Syukran, jazakallah khairan atas waktunya. Baik, ikhlas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim via Zoom ini melalui kajian keluarga Muslim Indonesia. Alhamdulillah kita tak henti-hentinya untuk terus mensyukuri segala nikmat Allah. Semoga dengan syukur kita itu Allah semakin menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah juga memberikan rahmatnya kepada keluarga kita semuanya. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa keluarga yang kita miliki dijaga keharmonisannya dan diberikan limpahan rahmatnya, dan semoga bagi yang belum mendapatkan jodoh atau belum menikah, semoga Allah permudah untuk menggapai jenjang pernikahan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya, marilah kita haturkan salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk suara udah bagus? Halis suaranya? Alhamdulillah, bagus Ustaz, jelas. Oke. Aman Ustaz. Baik. Bapak sekalian, sebelum masuk materi kita ini, saya ingin menyampaikan cerita. Cerita ini dialami oleh teman saya sendiri. Dan ini cerita sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Yang mana beliau ini mempunyai istri yang beda daerah, bahkan beda provinsi. Nah, suatu saat istrinya ini karena ada keluarga di kampungnya yang mengadakan hajatan, dia minta izin suaminya untuk pulang karena suaminya tidak bisa menemani, jadi dia pulang sendiri. Dan ikhwas sekalian, setelah acara hajatan itu selesai, istrinya pun pulang ke Jakarta, dan entah kenapa sikapnya berubah, bahkan mendesak untuk cerai, untuk berpisah. Nah, hadirin sekalian, kemudian suaminya pun bingung, karena selama ini tidak ada masalah yang serius dalam keluarganya. Cuma memang sudah lama mereka menikah belum diberikan keturunan, belum mendapatkan anak. Dan dikira apa yang dilakukan istrinya itu mungkin suatu yang biasa, nggak begitu ditanggapi. Ternyata serius, terus mendesak, bahkan dia akan menggugat ke pengadilan untuk berpisah. Suaminya shock, tapi akhirnya terus mendesak dan terucaplah kata cerai dari suaminya dengan berat hati. Kemudian istri ini pulang ke kampungnya. Lalu ternyata menikah di sana. Setelah masa iddahnya selesai, menikah dengan kerabat dekat. Jadi bukan orang jauh, kerabat dekatnya. Dan di Jakarta teman saya ini masih
kebingungan, seakan nggak percaya bahwa perceraian yang dialami itu meskipun sudah hampir 8 tahun berumah tangga, kok bisa terjadi. Dan ikhwas sekalian, karena dia sudah menikah, akhirnya teman saya ini pun ya hanya bisa mohon kepada Allah, berdoa terus untuk minta petunjuk apa yang terjadi. Dan setelah 3 bulan pernikahan dari istrinya yang di kampung itu, kemudian tiba-tiba istrinya atau mantan istrinya dia nelpon minta dijemput di kampungnya. Kenapa ya? Kan kaget kan suaminya, bukannya sudah menikah ya, di sana. Dan ikhwas sekalian, dengan nahan kesedihan dan tangisan, istrinya cerita bahwa dia baru sadar kalau dia kena pelet. Jadi ada kerabatnya yang mengguna-guna dia, dan itu diketahui ketika suaminya itu ada selek dengan ibu mertuanya. Saat itu dia sedang di dapur memasak. Suaminya yang baru itu ada masalah dengan ibu mertuanya, dan di situ ibu mertuanya mengungkapkan, rumah tangga kamu tidak akan langgeng kalau kamu menggunakan magic atau ilmu pelet seperti itu untuk mendapatkan istri. Dia seperti tersentak melihat mendengar apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya itu. Kemudian dia teringat dengan suaminya, lalu dia menelpon itu. Akhirnya dijemputlah dia dan ditanya, adakah sebelumnya diberikan pemberian sesuatu oleh kerabatnya itu ya. Dan ternyata dia diberi kayak semacam tasbih gitu ya, untuk zikir sama sweater. Dan itu memang yang dilihat oleh suaminya ketika dia pulang dari kampung itu, membawa hal itu. Cuma dia kira biasa aja. Akhirnya dibawalah istrinya itu ke peruqyah, di ruqyah, dan memang reaksinya cukup kuat. Lalu benda pemberian itu dibakar, dimusnahkan, dan sejak saat itu istrinya bilang seperti dalam mimpi, bangun dari tidurnya. Apa yang selama ini dia lakukan itu bisa dikatakan di luar kontrolnya, setengah sadar. Akhirnya dia pun menggugat suaminya yang baru itu untuk bercerai, dan setelah masa idahnya selesai, akhirnya kembali nikah lagi dengan teman saya tadi. Jadi ini fakta yang terjadi, bagaimana sihrut tafrik, sihir pemisah itu bisa terjadi pada siapapun. Dan teman saya itu ya seorang ustadz, ya dia juga pernah berkecimpung di dunia ruqyah juga, tapi mengalami hal seperti itu. Jadi ikhwas sekalian, kita nggak memungkiri ya, memang fakta yang ada di masyarakat bahwa perceraian itu memang banyak motifnya. Kenapa sampai terjadi perceraian? Ada yang motif ekonomi, ada yang motif yang terkait dengan masalah dalam keluarga atau dalam kehidupan. Bahkan motif-motif yang dulu tidak pernah terjadi zaman Rasulullah itu bisa kita lihat sekarang terjadi.
Di zaman Rasulullah nggak ada seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai karena pinjol misalnya, atau karena judol. Di zaman Rasulullah nggak ada itu ya. Begitu pula seorang istri menggugat karena gara-gara chatting atau gara-gara medsos. Itu di zaman Rasulullah kita belum menemukan hal seperti itu ya. Artinya masalah sekarang itu lebih kompleks masalahnya. Kalau dulu seorang suami lihat istrinya nggak pernah keluar rumah atau di rumah aja sudah merasa aman. Tapi kalau sekarang walaupun dia di rumah, dia bisa kemana-mana melalui media sosial. Saya pernah menangani kasus istri seorang PNS minta cerai, dan setelah ditelusuri dan ini terungkap ketika terjadi proses ruqyah ya, dibawa ke tempat saya, kita ruqyah. Jadi istrinya ini kena pelet dari medsos yang dia mainkan ya, melalui medsos yang dia mainkan ya, waktu itu Facebook ya. Jadi dia ternyata di antara teman Facebooknya itu ada yang dari Emirat Arab ya, jauh juga ya. Dan ketika saya ruqyah itu jinnya berkoar ya. Dia ngomong ya, bahwa memang dia sengaja dikirim untuk mempengaruhi orang ini, dan majikannya itu dari Emirat Arab ya. Dari majikannya itu suka sama orang ini dan ingin menikahinya ya. Dan ikhwas sekalian, setelah proses ruqyah berlangsung ya, dan waktu itu 3 atau 4 kali terapi ya. Setelah itu istrinya pun seperti tersadar ya, bahwa ada pengaruh lain dalam dirinya, sehingga dia melihat suaminya itu benci aja ya, bawaannya itu nggak suka aja, akhirnya pingin pisah ya. Dan belum terjadi perpisahan itu karena suaminya sudah responsif, sudah curiga bahwa ada yang nggak beres dalam diri istrinya itu ya. Dan usut punya usut, memang setiap suaminya itu berangkat kerja atau tugas ngantor dan anak-anak udah pada sekolah, dia memang bermain Facebook, chattingan dengan pihak-pihak di luar sana, dan itu hampir setiap hari. Nah, ikhwas sekalian, dari kasus-kasus ini kita diingatkan oleh apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Inna arsya iblis alal bahri, fayab'athu sarayahu wa yaftinunan nas, fa'a'damuhum indahu a'damum fitnah. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya singgasana iblis itu di atas lautan. Dan ia menyebar, mengutus bawahannya atau prajurit-prajuritnya untuk melakukan fitnah kepada manusia-manusia, pada hamba-hamba Allah. Dan siapa yang paling dahsyat fitnahnya, maka ia akan paling dekat posisinya dengan iblis. Aslinya jabatannya paling tinggi. Dan ikhwas sekalian, ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika iblis melakukan promosi jabatan, banyak anak buahnya yang merespon ingin menjadi orang dekatnya iblis atau menjadi sosok yang paling dekat dengan iblis. Sebagaimana di dunia kita kan
kadang terjadi seperti itu ya. Akhirnya orang pun berlomba-lomba cari muka, melakukan hal-hal yang membuat atasannya itu senang, yang akhirnya dia akan diangkat sebagai pejabat tingginya atau orang dekatnya. Nah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan kepada kita, fitnah apa yang menurut iblis itu paling jos, paling top, ya, sehingga akhirnya anak buahnya itu akan menjadi pejabat dekatnya atau pejabat tingginya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu alal ma'." Bahwa iblis membangun istananya di atas air. Jadi ikhwas sekalian, dari hadis ini sebetulnya kalau selama ini kita sudah sering mendengar kisah para penghuni lautan, ya, Nyiro Kidul atau siapa aja itu namanya. Sebetulnya kalau berdasarkan hadis ini, kita bisa mendefinisikan bahwa itu adalah bagian dari spesies jin yang memang hidup di lautan tersebut. Dan singgasananya iblis itu di atas laut. Artinya dia ingin menyaingi arsy Allah yang memang di atas air, tapi bukan di bumi. Artinya di sini bahwa iblis itu mempunyai cara bagaimana supaya anak buahnya itu bisa bekerja dengan optimal dan maksimal. Ada iming-iming, ada promosi yang dia lakukan. Lalu Rasulullah menjelaskan, yaji'u ahadum fayaqul. Ketika anak buah iblis atau setan-setan ini telah melakukan aksinya, lalu mereka melapor kepada big boss-nya, kepada rajanya. Fa'altu kadza wa kadza. Saya telah membuat orang itu melakukan maksiat ini, maksiat itu. Berbagai macam kemaksiatan yang disebutkan oleh setan yang bisa menjerumuskan anak Adam itu, tapi iblis nggak begitu merespon, nggak begitu merespon. Tapi begitu ada yang melaporkan, taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imra'atihi. Saya telah berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dan apa yang terjadi, hadirin sekalian? Iblis bangkit dari singgasananya, kemudian mendekati prajuritnya itu, setan itu, dengan mengatakan, nikma anta, hebat ente, bagus. Jadi ternyata ketika ada setan yang bisa membuat suami dan istri itu berpisah, itu ternyata mendapatkan aplaus, mendapatkan penghargaan yang begitu tinggi dari big boss-nya, dari iblis itu. Sehingga ini akan menjadi tren di antara setan untuk menjadikan target rumah tangga yang kita bangun supaya bisa menjadi sarana mereka untuk naik jabatan. Dan ikhwas sekalian, di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Umamah radhiallahu an, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, inna syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'dama yafrushu ahlu wa yuhayyunahu. Bahwa setan itu akan datang ke kasur-kasur kalian. Jadi tidak hanya di luar rumah, mereka beroperasi atau berkeliaran, tapi sudah sampai ke rumah-rumah, bahkan
ke kamar, yang mana itu merupakan area privasi suami istri. Dia akan datang ke kasur-kasur kalian setelah disiapkan oleh keluarga sekalian. Artinya meskipun kasur itu di pagi hari sudah dibersihin oleh istri kita, udah dirapikan, ternyata itu menjadi target bagi iblis atau bagi setan untuk melakukan aksinya. Fayulki alaihil ud wal hajar awisyai liyughdibahu ala ahlihi. Untuk apa setan itu mendatangi kamar-kamar kita atau kasur kita untuk menebar ranjau di situ. Menebar ranjau. Fungsinya apa ranjau itu? Apakah untuk membunuh kita? Tidak. Liyughdibahu ala ahlihi. Agar suami istri itu terjadi cekcok, lalu emosi besar, kemudian akhirnya berpisah, keluar kata talak atau cerai. Jadi ikhwas sekalian, mungkin terkadang hal ini kita rasakan, walaupun kita nggak pernah melihat apakah setan yang datang ke rumah kita atau ke kasur kita itu black devil atau red devil, setan merah atau setan hitam atau setan kuning, kita nggak tahu, kita nggak pernah melihat hal itu, tapi kita mungkin pernah merasakan, saat kita sudah capek beraktivitas di luar, kemudian kita pulang, kita sudah membayangkan atau sudah berekspektasi akan disambut oleh istri dengan baik, bahkan bisa bermesra-mesraan di kasur tersebut, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Saat suami istri sudah berada di kasur, istri ngomong apa, suami ngomong apa, akhirnya terjadi yang namanya selek. Jadi bukannya bermanja-manjaan, tapi malah terjadi pertengkaran di kasur tersebut. Terjadi ribut. Dan ini ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Makanya kata Rasulullah, faida wajada dzalik, kalau kalian mengalami hal seperti itu, fala yaghdab ala ahli, jangan melampiaskan amarah saat itu, tahan. Kenapa? Li'annahu min amali syaitan, karena itulah target setan. Jadi kita jangan kepancing, jangan kepancing. Ini pesan Rasulullah seperti itu, dan riwayat ini ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Artinya, ikhwas sekalian, ternyata gangguan setan terhadap rumah tangga kita itu bukan isapan jempol, bukan mengada-ada. Walaupun kita nggak bisa mengeneralisir, bahwa perceraian itu pasti karena ulah setan atau karena gangguan setan. Seperti saya katakan tadi, banyak faktornya. Tapi jangan sampai kemudian kita menafikan faktor yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kadang-kadang kan gitu. Karena kita merasa sudah hidup di era modern, nggak ada tuh setan-setanan, nggak ada kiprah mereka. Padahal Rasulullah SAW memberitahukan hal itu supaya kita waspada. Dan fakta di lapangan yang sering kita jumpai itu memang benar-benar terjadi, tanpa ada penyebab-penyebab yang sifatnya umum, seperti tadi ekonomi atau faktor kekerasan dalam rumah tangga nggak ada, dan yang lainnya kok bisa terjadi. Nah, itu harus kita curigai, kita harus mewaspadai hal itu. Nah, sekalian, untuk menguatkan bahwa sihir perceraian itu ada,
kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Di situ Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Bahwa setan-setan itu mereka dengan ilmu sihirnya itu memisahkan antara suami dan istrinya. Jadi di sini secara verbal disebutkan oleh Allah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Jadi meskipun jenis ilmu sihir itu banyak ya, tidak hanya membuat orang itu sakit atau akhirnya mengalami kematian ya, semuanya tentu ala qadarillah ya, atas izin Allah ya. Tapi yang disebutkan oleh Allah di ayat ini justru sihir tafrik ya. Berarti kan itu memang bukan isapan jempol gitu ya. Itu memang ada ya. Makanya terkait dengan ayat itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan wasababut tafriqah baina zawjaini bisihri ya. Dan sihir itu bisa menyebabkan perpisahan antara suami dan istrinya. Kenapa? Ma yukhayyalu ila rajul awil mar'ah minal akhar min su'i mandar. Jadi kadang suami itu dibikin dengan pengaruh sihir tadi melihat istrinya itu dengan penampakan yang buruk ya. Buruk ya. Saya pernah menangani kasus di daerah Bekasi ya. Itu seorang bapak ya, dia menceritakan bahwa anaknya baru menikah baru 3 bulan ya, tapi sudah ingin minta pisah ya, ke suaminya ya. Dan saat kita datangi untuk melakukan terapi atau untuk diruqyah, dan di situ memang ada indikasi gangguan ya. Dan ketika usai terapi ditanya kenapa kok ada keinginan untuk berpisah padahal baru menikah ya. Kata suaminya, saya kalau melihat istri itu kayak nenek-nenek gitu ya, nggak tertarik gitu ya. Jadi istrinya juga begitu ya, melihat suaminya itu seram ya, sehingga setiap suaminya mau pulang dia sudah deg-degan ya. Sudah nggak tenang ya. Begitu pula suaminya itu males bawanya untuk pulang ya. Dan inilah yang akhirnya mereka ingin berpisah itu ya. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan terapi, kita ruqyah, sampai saat ini dia atau keluarga itu baik-baik saja dan sudah punya keturunan, alhamdulillah. Jadi artinya ikhwas sekalian, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu memang benar adanya. Ya. Kadang penyebabnya seperti itu. Ya. Jadi ibarat orang main sulap ya, kita melihat kayak tisu berubah jadi apa burung atau yang lain-lain ya. Kan sihir itu memang seperti itu ya. Jadi menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya ya. Dan itu bisa terjadi pada orang, pada suami dan istrinya. Ya. Kemudian Imam Katsir melanjutkan bahwa au aqada ba'dahu ya. Walaupun kadang pengaruh itu tidak terjadi pada keduanya ya, suami istri, tapi kadang istrinya yang merasakan, suaminya kena dampaknya ya. Atau sebaliknya yang kena sihir itu
suaminya dan istrinya merasakan dampaknya. Seperti teman saya tadi, dia baik-baik saja, nggak masalah, tapi karena istrinya kena pengaruh seperti itu, akhirnya dia merasakan dampaknya. Atau dibuat saling membenci satu sama lain. Jadi kalau ditanya kenapa kok benci, nggak tahu, nggak ada alasan yang jelas. Kalau ada istri melihat suaminya berubah perangainya, jadi kasar, jadi suka mukul atau suka melakukan kekerasan, lalu benci, itu wajar, wajar. Tapi ini nggak ada seperti itu, tapi efek buruk yang dirasakan itu nyata, ada. Maka dari itu, ikhlas sekalian, pertanyaannya apa motif sihru tafrik itu ya? Kenapa sampai melancarkan sihir tafrik itu? Itu ada banyak motifnya ya. Pertama, karena sakit hati ya. Istilah anak-anak atau orang sekarang itu cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi jamaah sekalian, ada orang yang ketika naksir seseorang, kemudian dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya, lalu kemudian mengalami penolakan, itu biasanya ada luka di hatinya. Kalau orang itu beriman dengan iman yang benar, pasti akan mengatakan berarti bukan jodoh saya. Tapi bagi banyakan orang, itu sakitnya itu di sini. Jadi dia pendam itu ya. Dan ketika tahu bahwa orang yang pernah menolaknya itu menikah, itu ada rasa dendam. Jadi dia ingin menghancuri rumah tangga orang tersebut. Istilahnya apa itu? Sama-sama nggak memiliki lah. Jadi siapapun yang bersanding dengan dia akan diganggu. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua faktornya adalah CLBK. Tahu CLBK ya? Cucian lama belum kering. Enggak. Cinta lama bersemi kembali. Itu bisa terjadi dengan berbagai macam faktornya atau penyebabnya. Sehingga ia ingin memisahkan suami istri itu untuk memiliki orang tersebut. Jadi dengan berbagai macam cara, termasuk dengan magic, dengan sihir, dia ingin memisahkan orang tersebut agar bisa kembali seperti dulu. Jadi memang istilah waspada dengan mantan itu memang bukan isapan jempol. Artinya memang banyak kasus terjadi seperti itu. Walaupun nggak semuanya. Walaupun nggak semuanya. Kemudian faktor yang ketiga, merasa dikhianati. Dan ini memang efek buruk dari yang namanya pacaran. Jadi ada dua orang yang sudah lama pacaran, tapi ternyata pacarnya itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Nah, ini yang bisa membuat dia akhirnya sakit hati, kemudian ingin menghancurkan rumah tangga orang tersebut. Merasa ditelikung atau merasa dikhianati sehingga ada sakit hati. Kemudian faktor yang keempat, iri hati. Iri terhadap keharmonisan keluarga orang sekitarnya. Artinya ini bisa terjadi antar saudara atau antar tetangga. Saya pernah menangani kasus, ini seorang guru di sekolah Islam. Dia kaget ketika
istrinya mengatakan bahwa dia tertarik dengan suami tetangganya. Jadi suka mimpi ketemu dia dan di hatinya itu berharap selalu ingin dekat dengan dia. Ini kaget suaminya ketika mendengar penuturan istrinya seperti itu. Dan orang ini pun akhirnya mengajak istrinya ke tempat saya untuk diruqyah. Dan ternyata memang ada faktor sihir pemisah. Jadi jin itu mengatakan bahwa dia dikirim oleh tetangganya karena melihat keluarga teman saya itu atau guru sekolah Islam tersebut harmonis, sementara keluarga dia enggak. Keluarga dia enggak harmonis. Dia iri dan ingin menghancurkan rumah tangga tetangganya itu sendiri. Jadi ikhwas sekalian, memang kita nggak bisa percaya 100% ya dengan hal-hal seperti itu atau dengan penjelasan jin seperti itu ya. Cuma kita lihat, kita komparasikan dengan fakta di lapangan ya. Faktanya memang ada keterkaitan yang kuat ya. Tiba-tiba dia berubah seperti itu atau tanpa suatu kronologi yang logis ya, kemudian terjadi hal itu merupakan tanda tanya besar. Kecuali ya, kalau selama ini ada indikasi pertemuan intens ya dengan tetangganya tersebut ya, kemudian saling curhat ya, akhirnya terjadi seperti itu ya, memang itu proses ya, proses yang alami ya, walaupun itu nggak dibenarkan ya. Tapi kalau nggak ada seperti itu kok tiba-tiba muncul rasa yang nggak wajar, itu berarti ada sesuatu yang tidak wajar juga. Kemudian ada juga yang karena ingin melampiaskan dendam pribadi. Jadi pokoknya nggak suka melihat orang itu keluarganya baik-baik saja, bagaimana supaya apa yang ada di hatinya yang selama ini dia pendam, itu bisa tersalurkan, terlampiaskan dengan merusak rumah tangga orang tersebut. Itu bisa terjadi motif seperti itu. Atau yang keenam, ada upaya ingin merebut pasangan orang lain. Dan ini merupakan penyakit hati. Kan ada istilah penjahat kelamin. Sehingga orang ini akan melakukan upaya-upaya meskipun itu dengan ilmu sihir ya, bagaimana supaya bisa merebut pasangan orang lain itu ya. Ini orang yang sakit jiwanya. Kemudian yang ketujuh, nah ini agak aneh ya faktor ini ya, tapi saya jumpa itu ada di lapangan, yaitu orang yang ingin menjajal kesaktiannya. Jadi kenapa dia ganggu rumah tangga orang lain? Karena dia habis melakukan ritual atau mendalami ilmu magic gitu ya, ilmu pelet ya. Dia ingin menjajal. Dan kadang-kadang ngacak yang disasar itu bisa tetangganya, bisa orang dekatnya ya. Ingin mengetahui apakah ilmu yang dia pelajari selama ini manjur atau tidak ya. Jadi ada kasus seperti itu ya. Jadi karena ingin ngecek ya apakah paten ilmu pelet yang dia pelajari atau tidak ya. Dan yang ke-8 ya tadi ya, karena ada setan yang promosi jabatan ya. Jadi dia ingin bisa mendapatkan jabatan tersebut sehingga berusaha keras untuk bisa menyenangkan iblis tadi ya. Nah, tadi sekalian, pertanyaannya sekarang, apa tanda-tandanya kalau memang
rumah tangga kita sudah diserang atau sudah dikenai ilmu pelet itu ya, atau sihir tafrik tadi ya, ingin memisahkan tadi ya. Pertama, indikasinya ada perubahan drastis, perubahan yang mencolok, yang tiba-tiba ya, ujuk-ujuk gitu ya. Ini bukan karena akumulasi masalah ya, tapi selama ini nggak ada masalah kok tiba-tiba seperti itu ya. Itu harus kita curigai ya. Kemudian yang kedua, suka memperbesar masalah yang kecil dibuat besar gitu ya. Artinya masalah yang ada itu sebenarnya wajar gitu ya. Artinya ada ketidakcocokan atau ketidaksukaan itu terkadang muncul memang ya. Tapi kemudian itu menjadi masalah besar ya. Atau kesalahan-kesalahan kecil dianggap itu kesalahan-kesalahan besar ya. Jadi memperbesar masalah-masalah yang sebenarnya remeh itu bisa jadi kena pengaruh tadi ya. Kemudian yang ketiga, karena konflik yang datang silih berganti. Jadi karena konflik yang terus menerus ya, dan akhirnya ketika ada pemicunya ya, maka itu akan menjadi suatu yang amjar istilahnya, suatu yang nggak bisa dibendung lagi ya. Kemudian indikasi lain ya, susah tidur, suka mimpi buruk ya. Di pasangan suami istri ya, yang mengalami hal ini itu indikasi bahwa pikiran kita itu sedang ada yang mempengaruhi ya. Kemudian yang kelima, diselimuti buruk sangka kepada pasangan, bawaannya curiga aja ya. Jadi suudon besar ya. Apapun yang dilakukan oleh pasangannya dicurigai ya. Dan ini menyebabkan akhirnya rumah tangga itu tidak harmonis ya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ya, nampak paras buruk pada pasangan ya. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita lihat dari pasangan kita itu suatu yang tidak membuat kita respect gitu ya. Membuat kita nggak suka gitu ya. Kemudian suasana rumah tangga yang panas gitu ya. Yang kalau istilah sekarang itu kayak bawaannya emosi aja gitu ya. Jadi kalau di rumah itu nggak mengalami ketenangan atau ketentraman ya. Nggak betah dia ya. Kalau berada di rumah itu karena suasana yang panas tadi ya. Bukan karena nggak ber-AC ya. Kemudian muncul kebencian yang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Kalau ditanya kenapa benci, nggak tahu ya. Pokoknya nggak suka aja ya. Ini indikasi berarti ada sesuatu yang mempengaruhi dia ya. Setelah itu mudah tersulut emosi ya. Nggak bisa, ada kesalahan dikit langsung dar ya. Jadi meluap-luap ya, emosi yang berlebihan ya. Jadi ini yang membuat akhirnya pasangannya merasa nggak nyaman ya. Dan seperti digiring ya untuk menuju ke perpisahan itu ya. Kemudian merasa risih saat didekati oleh pasangannya, oleh suami atau istrinya. Kan ini suatu yang nggak wajar ya. Jadi seharusnya kan ada kerinduan, ada rasa senang dan nyaman ketika didekati oleh pasangan. Kalau ini malah merasa risih atau jijik. Ini suatu yang
nggak sewajarnya, gitu ya. Nggak sewajarnya. Kalau belum suami istri, kemudian didekati, kemudian kita merasa risih, ya wajar. Ya. Tapi kalau sudah sah merasakan seperti itu, berarti ada sesuatu yang lain dalam kehidupan itu. Ya. Kemudian tidak ada rasa kangen saat berjauhan. Jadi justru dia menikmati. Ya. Suaminya nggak pulang-pulang, ya merasa nyaman aja. Ya. Tapi justru ketika suaminya mau pulang, ada rasa nggak nyaman. Ya. Ada rasa ketakutan yang nggak beralasan. Ya. Itu indikasi ya bahwa rumah tangga tersebut sudah kena virus sihir tafrik tadi ya. Kemudian yang ke-13 cenderung menghindar saat diajak bermesraan, manja-manjaan ya. Karena tadi ya, tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa kangen ya. Kalau bisa ya jauh-jauh aja ya. Dan ini tentu tidak eh, diharapkan ya ketika kita sudah terikat sebagai suami dan istri. Kemudian yang ke-14 hambar saat berhubungan, nggak merasakan nikmatnya, nggak merasakan tenangnya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu akhirnya merasa bahwa hubungan suami istri itu kayak suatu yang tidak mengasyikkan atau yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sering terjadi, suka mimpi sosok-sosok tertentu dalam tidurnya. Biasanya memimpikan orang-orang tertentu yang memang menghendaki rumah tangganya itu bubar sehingga dia akan bisa dimiliki oleh orang tersebut. Ini indikasi-indikasi yang suka disampaikan oleh pasien-pasien ketika mau melakukan terapi ruqyah ya, terkait dengan rumah tangganya tadi. Dan ikhwas sekalian, apa solusinya? Saya kira waktunya sudah cukup ya. Insya Allah akan kita sambung pekan depan. Kita ada pertemuan pekan depan. Bagaimana solusi yang harus kita lakukan saat kita mengalami indikasi tadi ya. Walaupun nggak semuanya. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz semuanya itu saya alami. Waduh itu sudah emergensi kalau seperti itu ya. Baik, Khalis, barangkali ada yang mau didiskusikan. Nanti akan kita sambung part keduanya ya, sesi keduanya insya Allah. Silakan. Baik, alhamdulillah, masya jazakallah khair Ustaz. Ini sebuah pengalaman ya yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Betapa banyak orang yang mengalami gangguan ya eh, dari sihir tabrik ini dan kemudian bercerai karena sihir tabrik ini dan tanpa kita sadari betapa eh, serangan ini sangat dahsyat gitu ya dan itu harus kita waspadai dan mari kita sama-sama untuk mencari hikmah dari yang dialami oleh saudara kita dan mungkin juga ada gejala-gejala ini yang muncul walaupun tidak semua tadi ya ada beberapa gejala yang ternyata muncul di diri kita dan itu tentu harus kita diskusikan mudah-mudahan jadi bagian untuk tadi mencari solusi terbaik ya yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita masuk ke sesi diskusi ya atau tanya jawab dan juga ada yang sharing pengalaman kita siapkan kita buka untuk sesi tanya jawab. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab karena ini hari pasar kita jeda sebentar. Mari kita simak dulu informasi komersial berikut ini. Komersial berikut ini. Undangnya apa? Hmm, hmm. Baik, kalau masih trouble langsung aja ke tanya jawab ya, Mas Nandar.
Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya. Nah, Kita siapkan beberapa kesempatan ya untuk bertanya kepada Ustaz Hasan. Tadi saya udah baca di chat ya, ada yang menarik yang juga disampaikan oleh Bapak HRO nih. Udah ada, masih ada ya, Pak HRO? Hmm, belum menyampaikan sebuah kisah yang jadi korban sihir taplek ini juga, dan kita lihat luar biasa ya pengalaman ininya, musibah yang dialaminya. Kalau ingin bisa berbagi silakan Pak Hero ya. Ini menjadi pengalaman yang mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua, dan tentu kita mencari sebuah solusi terbaik dari apa yang dialami oleh eh, beliau ya. Yang lain silakan yang ingin sharing, eh, ingin bertanya. Dan soal mimpi, oh udah, Bu Nadia sudah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Ustadz. Jadi misalnya nih ada orang laki-laki yang misalnya bilang cerai tapi karena sihir. Nah, setelah itu kan oh akhirnya cerai itu. Nah, udah diruqyah, akhirnya dia sadar dan bilang gini, loh saya nggak sadar kalau udah cerai. Nah, itu gimana status secara syariat, Ustadz? Makasih, iya, Ustadz. baik. Terima kasih. Dengan Bu siapa? Saya Nadia, Ustadz. Bu Nadia. Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Jamaah sekalian, ada pembahasan khusus memang ya terkait dengan talak atau perceraian dalam kitab-kitab fikih ya. Dan memang ada perceraian yang memang tidak dianggap sah, seperti orang yang sedang mabuk berat, orang yang sedang under pressure ya, istilahnya dia ditekan oleh pihak lain untuk memisahkan istrinya ya, dan dia nggak berdaya ya. Itu kalau secara hukum fikih tidak sah. Begitu pula orang yang kesurupan ya. Nah, orang yang dalam pengaruh sihir itu ya seperti orang yang kesurupan ya. Sehingga dia tidak menyadari apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Seperti yang Bu Nadia bilang tadi ya. Setelah dia sadar, setelah dilakukan terapi, kok dia bertanya-tanya, kenapa saya melakukan itu tadi? Ya. Nah, dalam hal ini, kalau memang eh, pasangannya itu melihat ada sesuatu yang tidak beres, ya, artinya ada faktor X-nya, ya dia harus menahan diri, ya. Artinya jangan kemudian diladenin, ya udah kita pisah, kemudian kita urus surat-suratnya. Ya. Ya tadi dilakukan upaya-upaya termasuk dengan cara ruqyah syariah ya. Tapi kalau dia nggak ngerti hal itu ya, dianggap apa yang dilakukan oleh suaminya tadi atau kata cerai yang diucapkan itu betul-betul memang keinginan suaminya, ya itu kan sebetulnya nggak bisa disimpulkan begitu saja ya. Tapi dilihat apakah memang selama ini ada masalah-masalah yang uh, menumpuk ya, yang sudah uh, akumulatif ya, atau selama ini nggak ada masalah kok tiba-tiba melakukan itu kan memang harus dicurigai ya, ada apa kan gitu ya. Kemudian kalau memang sudah terjadi ya, lalu sudah berpisah, kemudian ternyata suaminya mengalami kesadaran kembali gitu ya, lalu menyesal dan ingin kembali rujuk ya, itu kan dalam Islam memang ada masa iddah bagi wanita yang dicerai ya. Kalau memang masa iddahnya itu belum selesai dan ternyata suaminya ingin kembali lagi, ya itu nggak membutuhkan uh, birokrasi yang rumit atau mekanisme yang panjang ya. Cukup dia datang ke istrinya, kalau memang sudah pulang ke rumah orang tuanya ya dijemput ya. Kemudian begitu nyampe rumah diajak berhubungan itu sudah
rujuk itu ya, tanpa harus akad baru karena itu masih masa iddah dan talaknya kan masih talak roja'i, istilahnya talak pertama ya. Beda kalau sudah selesai masa iddahnya kemudian ingin rujuk kembali ya itu berarti ada akad baru ya. Apalagi kalau talaknya itu sudah talak bain yang sudah 3 kalinya, itu kan nggak bisa rujuk lagi kecuali istrinya tadi sudah menikah dengan orang lain lalu berpisah, ya itu bisa. Jadi apa yang ditanyakan ini sebetulnya kalau memang masih dalam koridor talaknya itu talak roj'i, yang talak yang bisa dirujuk kembali dan masa iddahnya belum selesai, itu begitu sadar ya tinggal apa kembali aja ke istrinya tadi ya. Dan itu sudah sah sebagai suami istri lagi ya. Wallahu a'lam. Baik, Bunda Nadia, gimana jelas? Apakah ingin eh, merespon? Iya Ustadz, artinya sama dengan yang biasa ya meskipun nggak kena sihir gitu ya. Iya, Ya, jadi istilahnya dikonfrontir ya, apakah waktu itu kamu melakukan itu sadar atau tidak ya. Kalau memang nggak sadar, ya berarti dia harus menjelaskan yang sebenarnya bahwa nggak ada maksud untuk itu. Ya. Itu begitu. Ya. ya, jazakallahu khairan Ustadz. Baik, silakan yang lain yang ingin kembali bertanya. Soal gejala tadi, Ustaz ya. Gejala Iya, sihir itu yang biasanya memang selalu masuk ke alam mimpi ya, itu kebanyakan gitu ya. iya. Jadi ada keterkaitan ya antara alam nyata dengan alam mimpi itu ya. Itu beberapa orang itu selalu mengalami begitu ya. Entah itu setelah ketemu di alam nyata, lama nggak ketemu, kemudian suka hadir dalam mimpi, lalu dibarengi dengan rasa tidak suka ke suami sahnya atau tidak respect lagi gitu ya. Itu indikasi bahwa memang ada pengaruh sihir yang sedang bekerja gitu ya. Itu seperti itu. Dan mungkin sebagai sebelum masuk nanti ke sesi solusi saja yang di insya Allah di pekan depan mudah-mudahan Allah masih memberikan Amin. kita usia dan waktunya ya untuk menghadiri kajian ini, dan tentu belum lengkap tanpa kita menemukan sebuah solusi yang syar'i tadi. Ya, Barangkali kalau kebiasaan kita zikir pagi petang ini apakah bisa jadi sebuah apa namanya penghambat itu ya, istilahnya terjadi kita jadi korban dari apa namanya sihir taprik ini. iya. Jadi termasuk benteng yang perlu kita bangun adalah zikir setelah sholat atau zikir pagi sore itu ya. Itu benteng. Kan kita nggak tahu ya datangnya serangan seperti itu kapan. Karena itu suatu yang gaib ya. Beda kalau kita diancam oleh seseorang ya. Kemudian kita lihat orang itu sering nyatronin rumah kita, riwari, mundar-mandir itu kan kelihatan ya. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang bisa malam, bisa siang datangnya itu ya. Makanya zikir pagi dan sore itu sebenarnya sebagai benteng ya. Jadi kita protek kehidupan kita dari hal-hal yang nggak kita inginkan, termasuk pengaruh sihir. Kapanpun ia datang, ya kita sudah siap dengan benteng tersebut. Ya. Meskipun kalau memang Allah berkehendak untuk menguji kita dengan hal seperti itu, ya itu akan terjadi. Tapi sebagai hamba kita itu wajib ikhtiar, wajib berusaha yang terbaik lah ya. Jadi doa-doa yang diajarkan Rasulullah pun tidak hanya doa untuk menyelesaikan masalah, tapi doa untuk membentengi agar kita tidak kena masalah tersebut itu juga ada, ya. Termasuk zikir pagi dan sore itu. Ya. Itu seperti itu. Dan setiap kasus perceraian itu selalu apakah selalu ada intervensi Zat, dari setan ini, apa memang karena keburukan seseorang atau pas syari nafsi tadi gitu ya, Kalau selalu ada intervensi. kalau disebut intervensi setan pasti ada. Ya.
entah itu setan jin maupun setan manusia. Kan setan ada dua ya, ada dua. Ya. Makanya ada orang yang berpisah karena orang ketiga. Dan ini walaupun nggak ada setan jin dalam artian sihir tafrik ya, tapi karena setan ketiganya itu orang ketiganya itu adalah setan ya, ya udah terjadi ya. Jadi setan kan ada dua macam ya, ada syaitonul insi wal jinni gitu ya. Nah, kadang-kadang setan jin yang beroperasi, tapi kadang-kadang juga setan manusia yang memang melancarkan aksinya. Dan dua-duanya ya kita berlindung kepada Allah ya, supaya dihindarkan dari kedua sosok tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada permintaan Ustaz nih untuk Mm-mm. bisa ruqyah secara online itu apa mungkin kan Ustaz? Oh bisa, nanti kita atur waktunya. Tapi ya ini sebenarnya sifatnya emergensi ya. Karena apa? Karena orang di Ruqyah itu kadang-kadang mengalami semacam apa reaksi yang keras gitu kan. Itu kalau dia sendirian di situ nanti keluarganya atau orang sekitarnya bingung deh. Kenapa itu orang teriak-teriak nangis tiba-tiba? Walaupun nggak semua orang di Ruqyah seperti itu. Makanya kalau memang reaksinya itu nggak frontal, itu bisa dengan jarak jauh seperti ini ya. Tapi kalau yang frontal ya kita nggak rekomendasikan karena memang perlu ditangani. Ya. Berbahaya Ustaz ya. Ya, Baik Ustaz, mudah-mudahan nanti ada sesi yang bisa baik. kita lakukan untuk sekali-kali mungkin sekitar 15 menit kita melakukan sebuah ruqyah secara online Pak, Ustaz ya. Nanti Insya Allah. lain waktu mudah-mudahan ada kesempatan kita nanti bisa melakukan ruqyah secara online juga. Di pekan depan insya Allah kita akan membahas kembali soal sihir Baik. tapik ini dan kita masuk ke sesi bagaimana solusinya untuk supaya kita terhindar dari sihir tapik. Ya, insya Allah nanti ada dua macam solusinya ya, protektif dan solutifnya ya. Jadi perbentengan plus pengobatannya. Ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu nasihatnya dan juga sharing tadi pengalamannya luar biasa karena inilah pengalaman penting ya dari orang lain dan juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Dan mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kalau ingin memanggil atau mungkin ingin meruqyah ke rumah Ruqyah Ustaz Hasan, gimana Ustaz? Di manakah atau mana nanti bisa di-share? Bisa janjian kan ada nomor HP saya ya. Nanti bisa home care atau bisa datang ke tempat saya. Silahkan. Kalau yang dekat ya bisa merapat ya. Di daerah mana Ustaz? Daerah Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Dan, dan Ya, Alhamdulillah ini jadi kita kita ini orang hutan nih, tinggalnya di hutan kita. kita Masya Allah. Dan ini Ustaz Hasan Wis ini salah satu pendiri dari Asosiasi Ruqyah Syariah di sana ya. Ya, Dan ini adalah perkumpulan para peruqyah. Dan Alhamdulillah ini jadi satu payung bagi semua komunitas peruqyah. Kan di sini komunitas peruqyah itu ya, banyak ya. Eh, ya, ada cinta Quran, ada banyak sekali ya. Dan itu kemudian bergabung dalam sebuah asosiasi. Dan beliau Sambisri ini bersama Tuan Guru Separan Fajar juga ya. ya. Beliau ikut sebagai pengurus inti dari Arsy dan pendiri dulu kalau ada ingat Alhamdulillah. mungkin ada majalah Gaib gitu ya. Itu adalah salah satu juga yang didirikan oleh Ustaz Hasan Bisri bersama Ustaz Budi Asyari ya. Ya, Abdullah betul. Ta'ala dan semuanya para pendiri ataupun peletak dasar Ukir Indonesia adalah beliau salah satunya Ustaz Hasan Bisri. Eh, Baik. ada beberapa tokoh ulama lain juga yang alhamdulillah dulu mungkin di tahun awal-awal 2000-an kita masih ingat kalau ada satu tayangan di La TV dulu ya Ustaz ya. Betul, ya. Namanya itu apa Ustaz? Ininya sinetronnya? Oh, astagfirullah itu di SCTV dulu. SCTV ya. Ya. Sekarang Dulu ada di YouTube kalau ingin buka sinetron Astagfirullah masih ada tuh tayangannya itu. dan itulah salah satu dari kisah-kisah yang dialami oleh para Ya, perempuan yang kemudian disinetronkan begitulah ya. Dan alhamdulillah waktu itu mungkin awal-awal memperkenalkan ruqyah syariah itu memang luar biasa apa namanya pertentangannya ya hambatannya karena juga para dukun juga udah mulai juga yang berkedok ustadz itu juga mulai masuk ke dunia entertainment gitu ya dan akhirnya ya. juga menggunakan cara-cara seperti ustadz walaupun menggunakannya adalah dengan cara-cara sihir. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Baik, amin, amin, ya rabbal Ya, dan alamin. kalau harus kembali sekali lagi kepada
Berdasarkan kepada Allah SWT berkahi bersama keluarga ya. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di pekan depan. Dan jangan lupakan jamaah dukan Allah di hari ini adalah hari yang kita insya Allah ada kegiatan khitan gratis untuk jamaah untuk saudara kita yang membutuhkannya, dan kita rutin setiap bulan ada kegiatan khitan gratis ini di Rumah Khitan Zidan MKI, Rumah Sehat Zidan MKI, dan insya Allah ini sebuah embrio kita memiliki rumah sakit kita. Ini azamnya begitu saja. Mudah-mudahan Allah kita dan sampai kepada cita kita. Dan ini khitan gratis ini silakan untuk juga disebarkan kepada saudaranya mungkin yang membutuhkan, dan kita insya Allah setiap bulan kita adakan kegiatan khitan gratis ini, dan semuanya alhamdulillah atas juga berkat dukungan doa dari jamaah semuanya. Jazakumullah khairan atas semua infak sedekah yang sudah diamanahkan kepada kami, dan salah satunya akan kami gunakan juga untuk kegiatan khitan ini, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Insya Allah di besok hari, di hari Ahad tanggal 15 Desember kita juga menyelenggarakan kegiatan parenting ya, kegiatan pelatihan ruqyah bersama Ustaz Ruli Renata dan Ustaz Dodi Al-Jambari. Nah, ini kegiatan offline gitu ya di Hotel Sopian. Kita menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk pelatihan atau pelatihan parenting bersama para guru kita, untuk sama-sama kita bisa masuk surga sekeluarga. Tentu harus ada ilmunya, dan insya Allah kita akan membedah kembali bagaimana visi misi sebuah keluarga yang disyariatkan, apa dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.